Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom, saudaraku, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul Kehausan akan Allah. Saudaraku, Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Di sini jelas ada isyarat dari Tuhan bahwa ada makanan jasmani yang kita kecap, kita asup, dan kita nikmati setiap hari untuk kebutuhan jasmani. Akan tetapi juga ada makanan rohani yang kita butuhkan untuk jiwa kita. Oleh karenanya bukan hanya fisik kita yang memiliki kebutuhan untuk memperoleh asupan, namun juga jiwa kita. Dengan demikian, sebagaimana tubuh kita memiliki cita rasa, maka jiwa kita juga memiliki cita rasa. Cita rasa tersebut dibangun dalam waktu panjang melalui berbagai pengertian yang orang tua dan lingkungan wariskan. Jika sesuatu dirasa baik dan menyenangkan, maka hal itu kita terima. Jika sesuatu dirasa tidak baik dan tidak menyenangkan, biasanya itu dihindari. Apa yang dirasa baik, tidak baik, atau menyenangkan, tidak menyenangkan, itulah cita rasa yang terekam di dalam jiwa. Ya, sama dengan makanan yang dirasa lidah enak dimakan dan akan menjadi ikatan kenikmatan, tapi yang tidak ya dimuntahkan atau dibuang dan memandang makanan itu tidak enak. Bagi orang yang sudah terlalu lama menikmati dunia dengan segala kesenangannya dan tidak memiliki persekutuan yang ideal dengan Allah, mereka tidak akan mengerti kehausan akan Allah. Mereka telah tertawan dan terbelenggu. Cita rasa jiwanya telah merekam kesenangan dunia dan membuatnya asing terhadap kehausan akan Allah. Sebab sesuatu yang membuat kita bahagia, sesuatu itu menjadi kekasih jiwa kita. Sesuatu yang membuat kita merasa gembira, bahagia, lengkap utuh, kepadanya kita mengabdi. Jadi saudaraku sekalian, sesuatu yang membuat seseorang bahagia, sesuatu itu menjadi kekasih jiwanya. Sesuatu yang membuat seseorang merasa gembira, bahagia, lengkap utuh, kepadanya orang itu mengabdi. Nah, banyak orang yang sebenarnya telah tertawan oleh dunia. Tertawan oleh dunia sampai pada titik tidak balik. Point of no return. Biasanya orang-orang seperti ini merasa harus terus memenuhi berbagai hasrat, sebab ada kehausan dalam rongga jiwa mereka. Sebenarnya mereka sendiri tidak sadar bahwa mestinya rongga kosong dalam jiwanya itu hanya dapat diisi oleh Tuhan. Kalau pola hidup seperti ini tidak dihentikan, jadi selalu menikmati dunia sebagai kesenangan, maka mereka tidak pernah berhenti tercandui oleh kesenangan dunia sampai binasa. Inilah yang terjadi dalam kehidupan hampir semua manusia. Jadi sebenarnya hampir semua manusia, saudara, telah tertawan oleh dunia ini. Sedikit sekali orang yang tidak tertawan oleh dunia ini. Hanya orang Kristen yang serupa dengan Yesus yang tidak tertawan oleh dunia ini. Saudaraku, Tuhan telah mengkondisikan manusia dengan rongga kosong dalam jiwanya yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Sejatinya rongga kosong tersebut adalah ikatan yang Allah taruh dalam diri manusia yang dapat menyelamatkan manusia dari kebinasaan, sebab memang manusia tidak dapat terpisah dari Allah penciptanya. Tuhan Yesus berkata, engkau minum air ini, engkau haus lagi. Tetapi kalau kau minum air daripadaku, daripadamu akan memancar kehidupan. Hal ini menunjukkan kehausan dalam jiwa manusia hanya dapat dipuaskan oleh Tuhan. Ya, harta, kekayaan, kehormatan, dan berbagai kesenangan dunia lainnya tidak dapat memuaskan jiwa manusia. Seseorang dapat merasa bahagia dan puas seketika saat memperoleh berbagai hal tersebut. Akan tetapi ketika maut tiba, artinya meninggal,
seseorang baru sadar bahwa dirinya memerlukan Tuhan. Pada akhirnya ia melihat semua hal jasmani yang dicapai tak dapat menjawab kebutuhan jiwa yang sesungguhnya. Ironisnya, saudara, sejak kanak-kanak rongga kosong manusia diisi oleh berbagai hal, dan itulah yang kita warisi dari orang tua yang tidak mengenal kebenaran dan dunia yang fasik. Sehingga banyak orang dikondisikan untuk mengisi jiwanya dengan kesenangan dunia, sementara yang sebenarnya tidak dapat menolong ketika hari akhir tiba. Jadi, banyak orang dikondisikan untuk mengisi jiwanya dengan kesenangan dunia, sementara yang sebenarnya itu tidak akan dapat menolong ketika hari akhir tiba. Dan sejak kanak-kanak memang rongga kosong manusia diisi oleh berbagai hal, dan itulah yang diwariskan orang tua kepada anak-anak. Ya, di dunia yang fasik, di mana banyak orang tua juga tidak mengenal kebenaran. Tanpa disadari banyak orang bersahabat dengan dunia. Mereka yang bersahabat dengan dunia ini bukan hanya orang-orang di luar gereja, saudara, tapi juga orang-orang Kristen. Mereka bersahabat dengan dunia sehingga menjadi mempelai dunia. Persahabatan dengan dunia tersebut bahkan dibangun oleh rohaniwan yang berkhotbah di mimbar Tuhan. Rohaniwan yang mengkampanyekan kehidupan yang salah, mengkampanyekan kehidupan yang bersahabat dengan dunia. Dan tentu hal itu menyenangkan bagi jemaat yang memang duniawi. Dan Anda tahu teologi kemakmuran itu berindikasi demikian. Para pengkhotbah teologi kemakmuran memarkir jemaat di dunia. Mereka tidak sadar bahwa khotbahnya itu menarik dunia, menarik jemaat ke dunia, menjurumuskan jemaat menjadi sahabat dunia. Mereka tidak sadar bahwa khotbahnya tidak menarik jemaat dari dunia ke Tuhan, tapi malah menjerumuskan jemaat ke dunia. Bahkan tidak jarang khotbah mereka mengarahkan jemaat memperoleh dunia dengan pertolongan Tuhan. Nah, ini yang membuat jemaat keliti bisa tertipu, seakan-akan mereka berurusan dengan Tuhan. Tetapi tujuan yang dicapai bukanlah Tuhan, tetapi kekayaan dunia atau kemuliaan dunia. Akhirnya sampai mati jemaat tidak pernah dapat merasakan kehausan akan Allah, sebab kehausannya ditujukan kepada perkara-perkara dunia. Mereka hanya haus akan kesenangan dunia dan kehidupan wajar yang diajarkan oleh dunia. Saudara, untuk memiliki kehausan akan Allah, kita harus berani meninggalkan kesenangan dunia. Meninggalkan kesenangan dunia sama dengan menyangkal diri dari segala cita rasa jiwa yang telah lama mewarnai jiwa kita. Ya. Tuhan berkata bahwa setiap orang yang mau mengikuti Yesus harus menyangkal diri dan memikul salib. Menyangkal diri berarti kita bersedia untuk menolak kesenangan-kesenangan yang telah menguasai jiwa kita. Tanpa menyangkal diri, seseorang tidak dapat memiliki kehausan yang benar akan Tuhan dan tidak pernah dapat ikut Yesus. Hanya dengan melawan kesenangan yang telah terekam dalam daging dan jiwa kita, kehausan akan Allah dapat terbangun. Seseorang tidak dapat merasa haus akan Allah sambil menikmati kesenangan dunia yang menawan daging. Proses ini tentu tidak mudah dan tidak singkat, saudaraku. Tapi dengan memulainya dari sekarang, mari kita mulai dari sekarang. Kita membangun kehausan akan Allah sejak di bumi, sehingga kita bisa mengikuti jejak hidup Yesus dan bertemu dengan Allah. Ya, kiranya saudaraku, kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.